Tokoh cerita merupakan unsur yang sangat krusial dalam sebuah cerita fiksi karena tokoh cerita inilah yang menggerakkan cerita yang mengalami masalah sehingga terbentuk suatu cerita yang utuh. Apakah kamu pernah mendengar istilah tokoh atau karakter dinamis? Tokoh dinamis adalah tokoh yang kepribadiannya berkembang, dengan kata lain mengalami perubahan, tidak stagnan. Perubahan yang terjadi tersebut diakibatkan oleh situasi atau pengalaman hidup yang mereka alami. Contoh, tokoh yang semulanya acuh tak acuh terhadap orang tua menjadi sangat peduli ketika dihadapkan pada situasi salah satu orang tuanya meninggal. Contoh lain, tokoh yang awalnya jujur menjadi tukang tipu nih karena ia berkawan dengan komplotan penipu. Makna dari tokoh dinamis ini bukan hanya karakternya saja yang berubah, melainkan juga bisa cara pandang dia terhadap dunia ini. Dengan kata lain, cara dia melihat dunia. Yang awalnya melihat dunia secara pesimis, tidak ada harapan, namun karena mengalami berbagai masalah dan menghadapi situasi tertentu, cara pandang dia terhadap dunia menjadi lebih positif, lebih optimis, begitu. A.S. Laksana dalam bukunya yang berjudul Creative Writing pernah menyebutkan bahwa seperti apapun cerita kita berjalan, kita harus menciptakan karakter-karakter yang dinamis, yang mampu memikat pembaca karena mereka atau tokoh-tokoh cerita kita ini menyajikan pengalaman yang mungkin petualangan yang sangat menarik. Karena kebutuhan dramatik cerita, para tokoh kita menghadapi berbagai persoalan dan mengalami berbagai kejadian yang memaksa mereka untuk mengambil tindakan dengan cara mereka sendiri. Jangan jauh-jauh deh, kita sebagai manusia pasti mengalami perubahan dalam hidup ini, bukan? Nah, begitu juga dengan tokoh cerita. Ibaratnya tokoh cerita ini adalah manusia seperti kita. Dengan begitu, agar tokoh kita lebih natural, kita harus membuat tokoh yang tidak stagnan, yang begitu-begitu saja. Tetapi harus membuat tokoh yang mengalami perubahan. Dengan kata lain, tokoh yang dinamis. Apakah kamu pernah mendengar istilah ada aksi pasti ada reaksi, ada sebab pasti ada akibat? Nah, ini harus diterapkan dalam cerita kita, termasuk ketika akan membuat tokoh yang dinamis agar lebih menarik ceritanya. Kamu tidak mau bukan menghasilkan cerita yang monoton? Mari sekarang masuk ke studi kasus. Apabila kita mengangkat tema tentang keberanian, kita bisa menempatkan karakter kita atau tokoh cerita kita dalam sebuah situasi yang dirancang agar dia bisa mengambil tindakan yang mungkin mengandung risiko besar, yang memperlihatkan adanya keberanian untuk mengambil sebuah keputusan dalam situasi yang tidak sepenuhnya menguntungkan atau situasi yang abu-abu. Belum tentu keputusan yang diambil itu akan membawa sesuatu yang baik atau justru malah sebaliknya. Nah, tokoh cerita kita ketika ditempatkan dalam situasi tersebut mungkin akan merasa was-was, gentar, dan tidak menentu. Namun, perasaan tersebut harus mereka atasi dan mereka harus jawab tantangan yang ada. Dengan cara seperti itulah, kata A.S. Laksana, pembaca bisa lebih kuat mengalami kebangkitan mereka dalam mengatasi masalah. Seolah-olah kita membayangkan diri berada di posisi mereka dan menyelesaikan secara sempurna. Kamu tahu kisah Romeo dan Juliet? Nah, dari segi karakter, Romeo dan Juliet ini dirancang sebagai tokoh yang mempunyai kekerasan hati dalam memilih dan mempertahankan cinta yang ideal menurut mereka. Mereka merupakan karakter yang menolak segala hal yang menghalangi percintaan mereka. Dengan tindakan mereka yang demikian, yang lahir dari kepentingan dramatik cerita, mereka menghidupkan kisah cinta yang memukau pembaca selama berabad-abad. Kisah Romeo dan Juliet ini abadi karena dengan berbagai variasinya, persoalan tersebut tetap terjadi sampai sekarang. Kisah ini akan sangat bermakna bagi pembaca yang mengalami persoalan dan perasaan yang serupa.
Sebagai penutup, A.S. Laksana bilang bahwa cerita-cerita yang baik selalu dipenuhi oleh karakter-karakter yang mempunyai hasrat untuk mengatasi persoalan, dan persoalan tersebut bisa saja dekat dengan yang dirasakan oleh pembaca. Seorang tokoh akan bertarung melawan tokoh-tokoh lain atau situasi yang menindas, dan menciptakan karakter-karakter yang seperti itu merupakan sebuah seni dalam keterampilan bercerita. So, itu dia penjelasan singkat mengenai tokoh dinamis. Bagaimana penjelasannya dapat dipahami? Apabila kamu masih mempunyai pertanyaan, yuk kita berdiskusi di dalam kolom komentar. Terima kasih kamu sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lain.